Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Nah di situ saya langsung ditarik aja tuh Pak ke depan tuh. Ya di sini kalau nyari teman-teman nih. Saya di situ tuh cepat, cepat tuh. Injak-injak aku instrumen tendangin Pak sama Rudiana tuh Pak. Sama siapa? Bapaknya korban. Bapaknya korban. Saudara kenal nama saat itu? Enggak, polisi sampingnya cepat. Oh, ya di sini kalau nyari teman-teman nih. Saya di situ tuh cepat, cepat tuh. Injak-injak aku instrumen tendangin Pak sama Rudiana tuh Pak. Sama siapa? Bapaknya korban. Bapaknya korban. Saudara kenal nama saat itu? Enggak, polisi sampingnya ngomongnya, kamu tahu nggak ini yang dibunuh itu siapa? Anaknya bapak ini. Anak yang begitu disebut anaknya bapak ini, bapak yang disebut itu yang memukul saudara. Iya Pak. Apa ini? Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak? Kartu. Menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Mendengar ini, kamu disiksanya juga keterlaluan sampai Benar Pak. Saya di strapless. Di strapless? Iya. di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek. Iya. Iya Pak. Di mana aja? Iya di telinga kanan sini Pak, sama di sini di alis-alis sini. Di gini. Iya. Oke. Jadi begini ya, ceritanya ini sampai seperti itu. Dan ini sebenarnya bukan manusiawi lagi. Dan apa hukuman yang paling pantas nanti yang harus didapatkan oleh Ibtu Rudiana? Karena beliau sudah membuat beberapa anak manusia yang tidak bersalah ini sampai segitu parahnya disiksa. Ya, dan apa yang paling cocok hukuman untuk Aib ya, karena Aib telah mengarahkan ya seperti Dede menjadi saksi palsu dan akhirnya juga menggiring Ibtu Rudiana dan meyakinkan Ibtu Rudiana bahwa mereka adalah pelaku-pelaku yang sesungguhnya. Mereka telah melakukan sebuah penganiayaan, pengeroyokan, pengejaran, dan ini sungguh sangat ironis sekali ya. Dan kita sebagai masyarakat kecil meminta agar Rudiana juga dipecat dan dipidana ya, seperti Aib juga yang membuat kesaksian palsu. Karena hal ini ya, berita awalnya itu sumbernya adalah dari Aib, dan Aib juga tetap dipidanakan, diusut ya, dan dipenjarakan. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Si Hadi ini menceritakan apa yang terjadi saat dia ditangkap pertama kali dan dimasukkan ke sel ya di Polres ya. Jadi si Hadi ini mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa, makanya dia sampai menangis. Di situ cuman kita nggak diobatin, Pak. Cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya, Pak. Atau air kopi? Bukan, Pak. Air bubuk kopi ya? Bubuk kopi, Pak. Oke, terus? Cuma dikasih Setelah bubuk itu, kopi, coba bayangkan ya. Kita disiksa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Biadab sekali ya. Bukan manusia jika manusia dikasih air kencing ya. Binatang aja tidak minum air kencing loh ya. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Oke, bagaimana sih perlakuan para oknum-oknum polisi tersebut yang menganiaya? Silahkan kalian komentar ya di kolom komentar video ini. Nah di situ saya langsung ditarik aja tuh Pak ke depan tuh. Ya di sini kalau nyari teman-teman nih. Saya di situ tuh cepat tuh. Injak-injak aku instrumen tendangin Pak sama Rudiana tuh Pak. Sama siapa? Bapaknya korban. Bapaknya korban. Bapaknya korban ditendangin sama Rudiana sama bapaknya korban. Ini mereka ini mengaku ya. Ini sangat mengejutkan loh. Ini berani membongkar semua ya, karena sekarang ini memang saatnya yang tepat untuk membongkar semua. Kalau dulu dia tidak berani, kita ulang lagi ya. Ini ada kata-kata seperti ini.
injak-injak aku si instrumen rendangin pak sama Rudiana tuh pak. Sama siapa? Bapaknya korban. Bapaknya korban. Saudara kenal nama saat itu? Enggak, polisi sampingnya ngomongnya, kamu tahu nggak ini yang dibunuh itu siapa? Anaknya bapak ini. Anak yang begitu disebut anaknya bapak ini, bapak yang disebut itu yang memukul saudara. Iya pak. Apa yang dilakukan apa? Ditendangin pak, diinjak-injak di situ saya pak, disetrumin. Yang menyetrumin itu bapak yang tadi. Bukan, kalau yang nyetrumin ya, kalau yang nendang-nendang bapak korban pak. Oh, yang tendang sama yang pukulin itu bapaknya yang dibilang bapaknya korban itu. Iya. Oke, terus Amatlah riwayat Ibtu Rudiana dan sekarang sudah terbongkar di sini dan tentunya ini akan menjadi babak baru ya. Ini ada menjadi perjalanan yang sangat baru sekali dan ini akan mengungkap semua tabir ya di kasus Vina Cirebon ini ya. Nah habis itu saya dipindah tuh pak di ruangan sampingnya, sampai itu sama teman-teman tuh. Nah habis itu lampu mematiin, nggak tahu ada lagi tuh pak di depan saya tuh digebukin lagi, nggak tahu siapa, gelap posisinya pak. Nah habis itu lama tuh pak nungguin di situ sambil ditembakin peluru karet itu telinga saya. apa? Dia peluru karet siapa ini? Ditembakin ke telinga pak. Ditembakin ke telinga saudara. Saksi. Iya. Di sebelah mana ya ditembak? Di sini pak yang bolong ini pak. Di bolongnya. Terus apa yang saudara rasakan sesudah ditembak? Sakit pak. Sakit. Berdarah atau apa maksudnya? Berdarah. Ditembakin dengan peluru karet. Hanya saudara saja atau kepada yang lain juga? Yang saudara lihat? Nggak tahu kalau yang lainnya ngerasain kayak gitu nggak. Nah di situ saya langsung ditarik aja tuh pak ke depan tuh. Ya di sini kalau nyari teman-teman nih. Saya di situ tuh injakin cepat, cepat tuh. Injak-injak aku si instrumen rendangin pak sama Rudiana tuh pak. Sama siapa? Bapaknya korban. Bapaknya korban. Saudara kenal nama saat itu? Enggak, Rudiana dulu ini tidak pernah mengaku bahwa mereka ikut menyiksa ya, kan, tetapi tidak tahu ya. Sekarang seiring berjalannya waktu, ada persidangan PK ini dibuka, para terpidana ini mengaku bahwa ia disiksa oleh Rudiana. Dan bagaimana tanggapan kalian jika Rudiana, sang ayah korban ini ikut memukulin mereka, sedangkan ini belum tentu dia itu salah atau tidak, awalnya kan seperti itu ya, karena baru ditangkap. Jadi ini sudah main hakim sendiri. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan? Tanggapannya, kalau menurut saya ini adalah bejat dan biadab. Dan kalian silahkan komentar di kolom komentar video ini ya. Dan kita akan simak lagi video selanjutnya. Ada 8 orang ya? 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari Dari dalam Medan, Pak. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada pak. Oke, berapa orang kira-kira? Banyak sih pak. Saudara ingat? Tidak pak. Tidak ingat ya? Oke, Terus habis itu kita semua langsung pak. Gila, sampai tak kuasa menahan tangis ya ini ya. Sampai dielus-elus sama rekannya. Di situ kita langsung dipukulin pak. dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ pak. Ada yang di situ pakai pak. Nah, Terus saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tak? Iya, kata saya. Terus saya mikir, saya ini gimana pernikahan saya? oh saudara rencana mau menikah ya? Iya. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Padahal rencananya ini ya mau menikah ya ini ya, akan tetapi rencananya pupus di tengah jalan dan semuanya tinggal cerita dan tinggal penderitaan akhirnya. 2 mingguan lagi pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis pak, dipukulin pak.
Terus nggak lama lagi datang lagi, saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong, seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga nggak, kejadian, kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngeliat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu? Tidak disebutkan namanya? Tidak. Tapi ditunjuk. Iya Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas lihat rame itu Rudiana. Oke, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya Pak, saya dibawa keluar Pak. Sama anggota lagi Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu Pak. Satu. Oke, terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan itu ruangan kosong Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar Pak. Gila. Sampai muntah darah dari mulut, dari hidung pun keluar ya. Udah saya ditinggal gitu aja Pak di situ. Wow. Berapa lama saudara ditinggal di rumah? Wow. Ini benar-benar biadab, benar-benar luar biasa sekali ya. Oke teman-teman, dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar ya di kolom komentar video ini, dan kalian berikan pendapat yang sebagus-bagusnya sesuai sama hati kalian ya. Mungkin kalian semua mendengarkan ya kesaksian-kesaksian mereka ini mungkin sama geram dan jengkel ya, dan kita akan simak lagi video yang terakhir nih dari Ucil ya. Saya masih berontak, nanti lupa ini apa-apaan Pak. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua, teman-teman saya siapa Pak? Bukan, atau ada masalah atau ditangkap sama polsek? Ya itu setelah 2 harinya ya saya minum, saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya, sama cewek saya, lagi jalan di situ di depan gerak itu kan nasi jamblang. Nah, terus kita cekcok lah, cekcok biasa. Terus karena saya mabuk, saya marah-marah di situ, mungkin tukang nasi jamblang itu berantakan atau apa, saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi, pusing, saya pulang tuh. Saya pulang ke rumah yang di situ, saya ngambil alat, saya muter-muter jalan gitu loh. Ngambil alat tuh apa? Kayak mandau. Bukan samurai? Bukan. Lanjut. Ya udah gitu, saya sempet ke rumah Aldo lagi tuh, rumah Aldo minta antar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya, mau makan sama ngisi bensin. Nah, sepulang dari situ saya pulang lagi ke rumah Aldo, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang polsek Talunnya datang. Akhirnya saya dibawa ke polsek dan saya akui itu. Tapi 2 hari kemudian datang Pak Rudiana. 3 hari. 3 hari kemudian datang Rudiana. Iya. Membawa kamu ke Polresta. Iya. Menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Saya tanya yang sejujurnya ya. Ini BAP ini benar nggak nih kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak, saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu udah disumpah loh ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu bohong ya. Selanjutnya saya dengar kabar atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Benar Pak, saya di strapless. Di strapless? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di strapless sama strapless itu yang ceklek? Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan sini Pak, sama di sini, di alis-alis gini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Gila ya. Masa iya di staples ya? Ini bagaimana ya? Ini ya penegakan hukum hingga terjadi hal seperti ini ya. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Luar biasa. Apalagi yang kamu alamin?
Ya itu saya diinjak, ya begitulah Pak, disetrum, ditembak di peluru karet gitu. Sampai pas di depan saya, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak, diinjak-injak apa, saya nggak mau tanda tangan itu. Ini sungguh sangat ironis sekali ya. Dan apa yang harus diterima hukuman oleh mereka orang-orang yang sangat-sangat sadis tersebut? Oke teman-teman, videonya sampai di sini dan sampai ketemu di video saya berikutnya.